Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Yuda TV. Dan kalian yang pencinta sinetron Pelangi untuk Nirmala, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Tasya menemui Oda, ada yang mau diomongin katanya, bahwa papinya mau jual mobil pickupnya. Dan Sauda bilang tenang aja katanya. Di sisi lain Anas di kantor nanya sama sekretarisnya, sudah beres semuanya? Sudah katanya. Dan di sisi lain Tasya mau diantar ke pasar. Dan Nirmala nanya sama Tasya, mau kemana kamu Tasya? Tasya bilang, ogah aku main sama kamu katanya. Dan Ratna ada yang ngasih paket. Dan Ratna kaget dan paket itu dari Anas. Dan Nek Sukma bilang jangan ditolak pamali katanya, kata Nek Sukma. Dan paket itu pun dibuka sama mereka. Tak lama kemudian Ojon datang dan mau ngasih hadiah sama Ratna. Dan Ojon pun jadi jual mobilnya. Dan Ojon ditelepon sama anak buahnya bahwa mobilnya ada yang mengambil. Dan Ojon pun pulang. Dan Ojon marah-marah sama anak buahnya. Dan di sisi lain Nek Sukma ditelepon Bahrun. Dan tak lama kemudian Anas datang. Dan Nirmala senang papahnya. Dan Hejel datang mau takbiran di sini bareng katanya. Dan Ratna berterima kasih sama Anas. Singkat cerita, dan mereka pun berbuka puasa terakhir bareng di situ dan sholat berjemaah di sana. Dan mereka pun senang. Dan Nek Sukman bilang semoga kita dipertemukan lagi di tahun depan katanya. Dan Nirmala sama Hejel dan Tasya ikut takbiran. Mereka Bahrun datang dan ngasih bingkisan sama Nek Sukma. Dan Anas bilang mau apa bapak kesini. Dan Ratna bilang kita nyusul anak-anak yuk kata Ratna. Dan Bahrun ingat sama kembaran Ratna dan dia tidak mau kehilangan Nek Sukma. Bisa-bisa terbongkar kedok saya nanti katanya dalam hati Bahrun. Dan di sisi lain Ratna malu karena megang tangan Anas. Dan kenapa kamu malah narik tangan saya kata Anas. Dan Ratna bilang kalau sampai tahu Nek Sukma kelakuan bapak saya diancam sama bapak saya. Dan di sisi lain Alea senang kalau dia bisa lebaran sama Arifin. Dan Arifin cerita masa kecilnya. Dan Arifin cerita yang sebenarnya. Dan Alea bilang kok gitu berarti kamu dulu miskin ya katanya. Dan Arifin bilang dalam hati, aduh keceplosan deh aku. Dan Alea bilang umur kamu sudah gak lama lagi ya. Dan Arifin pura-pura lemas. Sementara anak-anak ikut pawai takbiran. Dan mobil yang diambil orang itu suruhan Oda ternyata. Sementara Anas bilang kalau dia mau melindungi Ratna sama Pelangi. Dan Anas minta kalau Ratna suruh diam di rumahnya katanya. Tapi Ratna nggak mau keberatan. Di sisi lain Nek Sukma senang dikasih bingkisan sama Bahrun. Dan Nek Sukma membukanya. Sementara Nirmala sama Hejel saling doain untuk mama papanya baru mereka. Dan mereka senang. Dan di sisi lain Pak Bahrun memakaikan kerudung. Dan Ojon marah sama Nek Sukma. Gak bener nih aki-aki sama nenek-nenek katanya. Dan Ratna pamit mau ke dalam. Dan Nirmala mau nyalain petasan. Sementara Aska mau takbiran. Tak lama kemudian Diana datang. Dan Diana bilang mau keluar, mau takbiran kata Aska. Pokoknya aku tahun depan mau puasa katanya. Dan Susmeri nanya mau kemana bu katanya. Dan Diana bilang sudah di rumah aja kamu. Sementara Ratna liatin Pelangi dan nitipin Pelangi sama suster. Sementara Sauda sama Tasya mau bakar kembang api tapi mati terus karena ditiup sama bidadari itu. Dan punya Nirmala mau dibakar mati terus. Dan Nirmala ngasih Tasya kembang api dan Tasya senang. Tak lama kemudian Ratna datang kayak yang cemas. Dan
Anas bilang, "Kenapa Ratna?" "Gak apa-apa," kata Ratna. Sementara Arifin melihat anak buah Om Bram, dan Arifin pergi ketakutan sama anak buah Bram. Dan di mobil Arifin berbohong lagi sama Alea. Sementara Diana datang dan Anas tidak senang kalau Diana ke situ. Dan Bahru nanya sama Nek Sukma itu siapa, dan Nek Sukma bilang itu si Diana yang demen sama Anas, tapi Anasnya nggak suka. Sementara Aska nginjak bekas kembang api, dan Aska nuduh Nirmala, dan Nirmala nggak terima kalau dituduh sama Aska. Dan bidadari itu pun menjelaskan kalau yang buang kembang api itu adalah Milka. Nah, begitulah alur ceritanya. Silahkan tunggu di episode selanjutnya.